Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera ya, Om Swastiastu. Salam bahagia semuanya. Semoga saja yang hadir pada talk show pagi hari ini semuanya sehat, semuanya semangat ya. Dan alhamdulillah kita semuanya pada hari ini bisa kumpul bersama di talk show yang kali ini mengangkat tema tentang meningkatkan peran OMS dan kepercayaan pemilih usia muda dalam pemilu 2024. Nah, kita sudah ada beberapa narasumber ya kali ini yang sudah hadir dari Ibu Rima ya, Rita, oh ya, ada Ibu Rita dari KPU, kemudian ada Mbak Ana dari WCC dan juga ada Pak, lupa namanya, belum kenal, Pak Anwar ya. Ya, nah nanti kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa paparan, beberapa menit kita nanti kita beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit, monggo diberikan paparan tentang sejauh ini bagaimana peran dari organisasi masyarakat sipil terutama untuk proses demokrasi yang ada di negara kita dan juga nanti akan dilanjut oleh Mbak Ana yang kemudian nanti juga untuk mekanisme bagaimana teman-teman pemilih pemuda ini bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu nanti secara lebih detail akan disampaikan oleh Ibu Rita. Nah sebelumnya Ana sapa dulu ya beberapa teman-teman. Iya. Oke sebelumnya mohon diperhatikan untuk mungkin ada peserta yang membawa mobil dengan nomor S1290ZT ya. Mungkin bisa dipindah ya karena ada yang ingin keluar tapi tidak bisa terhalangi. Oke, barangkali ada di antara peserta yang membawa mobil dengan nomor itu mohon dipindah. Ini pesan dari panitia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, teman-teman penyelenggara ini adalah dari FMMJ ya, Forum Madani Jombang. Nah, sebelumnya ingin menyapa dulu ada siapa saja sih di FMMJ ini? Oke, yang pertama ada teman dari KPI, Koalisi Perempuan Indonesia. Halo, siapa yang KPI? Oh ya di situ. Kemudian ada SHI ya, Sanggar Hijau Indonesia, Bu Santi ya. Di mana teman-teman SHI? Oh, oke, itu ya ada. Kemudian dari WCC Women Crisis Center Jombang. Selain Mbak Ana, ada teman-teman dari WCC? Oh, panitia ya. Seksi sibuk ya. Kemudian ada Suara Difabel Mandiri. Halo, selain Mas Iman ada siapa? Oke, halo. Kemudian ada juga dari apa ini? Volunteer Difabel Jombang ya. Adakah yang datang? Oke, itu ada ya. Kemudian juga ada TPS 3R dari Rejo Agung. Wah, gak kelihatan ini ya, mungkin masih di luar sana. Ada juga dari Bank Sampah Induk Jombang. Wah, gak ada ini ya, pada sibuk. Oke, juga ada dari Yayasan Air Kita. Kemudian ada dari Lakpesdam. Ada juga dari teman-teman Fatayat. Di mana ini ibu-ibu Fatayat? Ada di depan ya. Oke, juga ada dari KDS ya, JCC Plus Santri Jogokali. Halo, datang semuanya ya hadir. Ada Pak Ipul di sana. Baik itulah tadi ya beberapa teman-teman penyelenggara yang sekarang langsung aja kita masuk ke pemaparan dari para narasumber. Yang pertama kita persilakan kepada Bapak Dr. Andes Anwar dari Bakes Bangpol untuk menyampaikan pemaparan temanya terkait dengan peran organisasi masyarakat sipil. Monggo dipersilakan waktunya.
Cek. Pangapunten, mboten biasa men. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illal dzalimin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rita narasumber dari KPU, Bu Ana dari WCC, teman-teman dari Jombang, peserta festival organisasi masyarakat sipil yang saya hormati dan saya banggakan. Saya turun saja. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tes, wah ini lebih enak nih. Yang enak bukan suaranya tapi mic-nya. Jadi sebelum kami menyampaikan sedikit materi terkait dengan peran OMS dalam pemilu, mungkin perlu saya perkenalkan bagi yang belum kenal, seperti Abah Didi dan teman-teman Bu Ana, Bu Maria maupun yang lain ini sudah kenal, diabaikan saja. Jadi untuk yang belum kenal, kebetulan kami Kepala Kesbangpol Kabupaten Jombang, nama saya Anwar, saya tinggal di Candi Mulyo. Ini istilahnya rumah tempat tinggal yang kedua, yang pertama di asli lahir di Bareng. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu sekedar perkenalan identitas kami. Monggo Kesbangpol pada prinsipnya melayani yang pertama kegiatannya partai politik dan organisasi kemasyarakatan, yang kedua terkait dengan rekomendasi penelitian, yang ketiga mungkin terkait dengan sosial ekonomi dan Ipolek Sosbud yang ada di Kabupaten Jombang, yang terakhir kita menangani sebagai tim intelijen daerah. Ini kegiatan kami di Kesbangpol. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi kepada kegiatan OMS dalam peran pentingnya dalam kegiatan pemilu. Jadi kalau kita melihat bahwa organisasi kemasyarakatan itu adalah suatu organisasi non atau tidak mencari keuntungan atau nirlaba yang bergerak untuk membantu pembangunan di Kabupaten Jombang. Jadi organisasi nirlaba ini yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, kalau kita melihat pemilu, bahwa kita insya Allah di tahun 2024 nanti akan ada dua kegiatan penting yang sangat-sangat menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Jadi menentukan nasib bangsa Indonesia, provinsi maupun Kabupaten Jombang 5 tahun ke depan. Karena apa? Insya Allah nanti teknisnya, tahapannya nanti mungkin akan dijabarkan oleh Bu Rita dari KPU. Karena kita nanti tanggal 14 Februari punya gawe besar memilih legislatif, baik dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat atau DPR RI. Selain itu kita memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang terakhir pada tanggal 14 Februari itu adalah kita memilih presiden dan wakil presiden. Nah, dari kegiatan ini kita juga insya Allah nanti di tahun 2024 ada kegiatan besar serentak secara nasional yang kita baru laksanakan di periode ini, yaitu pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur serentak se-Indonesia. Ini baru pertama kali dilaksanakan, sehingga saat ini bupati maupun gubernur atau wali kota yang sudah habis tentunya akan dilaksanakan atau diisi oleh pejabat
bupati, gubernur dan wali kota untuk menunggu pelaksanaan serentak. Jadi misalnya saya contohkan di Kabupaten Jombang, insya Allah Ibu Bupati sama Pak Sumrambah periodenya habis tanggal 24 September maka 2023 ini. Maka pelaksanaan pemilunya adalah, pilkadanya adalah 27 November 2024. Masih ada waktu 1 tahun lebih. Tentunya ini akan diisi oleh PJ Bupati. Oleh sebab itu panjenengan terkait dengan PJ Bupati, panjenengan tidak usah resah, jangan-jangan pelayanan masyarakat terganggu. Insya Allah tidak, karena nanti sebegitu beliau habis masa jabatannya, dari pemerintah pusat akan menerjunkan atau menurunkan atau melantik pejabat bupati yang ada. Dari mana beliau yang dilantik? Yang pertama dari usulan dari DPRD Kabupaten Jombang 3 orang dari ASN yang sudah eselon 2. Di sana ada kepala dinas maupun sekda, maupun bisa mengambil dari pusat atau dari provinsi yang sederajat. Sederajat itu adalah sama eselonnya. Nanti juga ada 3 usulan dari provinsi dan 3 usulan dari pemerintah pusat. Akhirnya dari sana nanti akan ditentukan 1 orang yang akan menjabat sebagai PJ Bupati. Dan PJ Bupati ini tidak serta-merta begitu menjabat langsung ending sampai akhir masa jabatan. Karena setiap triwulan sekali akan dilakukan evaluasi. Mohon maaf ini sedikit menceritakan karena ini mumpung ketemu dengan teman-teman OMS maupun adik-adik yang pemilih pemula. Jadi ini yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Saat ini kalau kita melihat hasil pemilu tahun 2019, kita mempunyai anggota DPRD ini 50 orang. Ini kita berbicara yang skup kecil saja. DPRD Kabupaten Jombang ada 50 orang yang terdiri dari 10 kursi di PKB, 10 kursi di PDIP, Golkar ada 6 kursi, P3 ada 6 kursi, Demokrat ada 5 kursi, PKS ada 3 kursi, Gerindra ada 4 kursi, Nasdem 1 kursi dan Perindo 2 kursi, PAN 3 kursi. Ini posisi hasil panjenengan sesepuh-sesepuh kita, karena adik-adik yang milenial yang sekarang SMA mungkin kemarin tidak ikut memilih. Ini adalah hasil dari adik-adik bapak-bapak kita. Jadi ini adalah hasil dari bapak-bapak kita yang kemarin melaksanakan pemilihan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Bupati bahwa pemilu tahun 2024 nanti 60% adalah kaum milenial dari usia 17 sampai usia 39 atau 40 tahun. Ini 60%. Sehingga sekarang nyuwun sewu para partai politik, para calon-calon ini sudah gencar mensosialisasikan, memberikan pengaruh kepada adik-adik milenial bagaimana, karena sangat menentukan bagaimana bisa mendukung dan memilih para calonnya maupun para legislatifnya. Oleh sebab itu kembali lagi bahwa 60% ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Oleh sebab itu kalau yang hadir ini Yun Sewu Abadidi ini senior kami, usianya sudah 60 lebih, berarti beliau nanti akan menularkan kepada anak-anaknya, putra-putranya tentunya. Mempengaruhi kepada putra-putranya memilih yang mana. Oleh sebab itu nanti panjenengan akan dibekali secara teknis oleh Bu Rita pelaksanaan pemilu, sehingga paham betul bagaimana cara memilih yang baik, bagaimana cara pelaksanakan teknis pemilu yang baik,
dan yang lainnya, sehingga nanti panjenengan benar-benar apa yang panjenengan laksanakan ini adalah benar-benar ya sesuai dengan tujuannya. Yang terakhir, harapan kami jangan sampai tidak melaksanakan atau tidak memilih, karena 5 tahun ke depan itu adalah tergantung kepada panjenengan semuanya. Jadi kalau panjenengan tidak memilih, tidak datang ke TPS, maka itu sama saja panjenengan sudah membiarkan atau sengaja tidak berupaya memilih calon-calon yang terbaik. Dene, napa bahasa dene ini? Walaupun atau meskipun panjenengan sudah datang, terus calon yang panjenengan pilih tidak jadi karena kalah dukungan, ini berarti panjenengan sudah berupaya. Jadi kami sudah berupaya maksimal memilih si A, si B, tetapi tetap kalah dengan yang lain, lebih banyak dukungannya yang lain, maka kita sudah berupaya. Berarti kita sudah berusaha bagaimana menginginkan kondisi Kabupaten Jombang, kondisi provinsi, kondisi pusat ini adalah yang terbaik. Karena nanti di sana nanti akan ada keterpaduan 2 lembaga, lembaga legislatif sama lembaga eksekutif. Misalnya pada tanggal 14 Februari panjenengan memilih tentunya legislatif DPR RI dan berdampingan dengan Presiden dan Wakil Presiden. Beliau-beliau itu nanti yang akan membuat kebijakan 5 tahun ke depan. Jadi baik jeleknya Indonesia tergantung pada tanggal 14 Februari. Karena itu memilih DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Kalau kita nanti bisa memilih yang terbaik, misalnya dengan kita memilih orang-orang yang berkualitas, orang yang baik menurut panjenengan, maka secara otomatis Indonesia akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada tanggal 27, jadi panjenengan 14 Februari milih legislatif tingkat kabupaten, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, nanti akan disandingkan pada tanggal 27 November. Karena kebijakan apapun dari pemerintah atau dari eksekutif, kalau tidak disetujui dari DPR maupun DPRD, tidak akan terjadi program kerja atau kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita laksanakan pemilihan, kita gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan upaya kita ini menjadikan Indonesia yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Yang paling akhir tentunya karena di Kesbangpol itu juga menangani konflik sosial, secara otomatis dengan adanya pemilu ini banyak sekali gesekan-gesekan atau istilahnya saling beradu argumentasi, bahkan kadang-kadang sampai beradu fisik karena ingin mempertahankan, ingin belani yang didukung. Oleh sebab itu apapun pilihan kita, apapun yang kita laksanakan, seandainya ada perbedaan, kami mohon itu hal yang biasa, jangan dibesar-besarkan, apalagi sampai dibesarkan di media sosial. Karena nanti kalau sampai masuk media sosial itu tidak benar, maka juga sangat membahayakan diri kita semuanya. Karena semua sekarang sudah diawasi, baik Bawaslu maupun Undang-Undang ITE dan lain-lainnya. Kita tidak boleh dengan gegabah, dengan istilahnya seenaknya menyampaikan caleg ini, calon ini kurang baik, calon ini nyun sewu sampai menyebut yang kurang baik. Ini pasti kalau orang-orang yang dikatakan kurang baik itu gugat kita, tidak istilahnya tidak terima, maka bisa menggugat kita melalui Undang-Undang ITE dan lain-lainnya.
Oleh sebab itu kami juga sangat mengharapkan tetap kehati-hatian, seandainya ada perbedaan mari kita sikapi secara dewasa sehingga tidak ada pertengkaran, tidak ada clash atau tidak ada konflik sesama kita khususnya di Kabupaten Jombang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.